Hari ini 24 Februari 2025, balik dengan saya pembahasan untuk XAUSD. Teman-teman bisa perhatikan di sini ini Kamis, Jumat dan Senin hari ini. Kalian bisa perhatikan masing-masing ngerites saja shadow, meninggalkan shadow sebatas shadow. Kalau kita ngomongin basically secara base, tentu base-nya kan seperti ini ya teman-teman ya. Ini base yang kebentuk ya. Tapi setelah kalian perhatikan dia hanya meninggalkan shadow, tidak ada perubahan yang signifikan. Dan menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena begini. Previous daily high dari Kamis belum di sweep, tentu pergerakannya masih akan ada di bawahnya. Tapi previous daily low-nya di sweep. Hari Kamis ini di sweep sama hari Jumat. Jadi kita ketemu previous daily low yang baru ya, itu di 2916. Teman-teman perhatikan, sorry. Nah, 2916-an di sini. Ini adalah previous daily low-nya. Sorry, saya paskan 291671 aja. Dengan previous daily high-nya, kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini ada di 2949 teman-teman sekalian. Nah, jadi ada pergerakan yang signifikan. Walaupun teman-teman perhatikan dia bisa drop, naik, drop, up kayak gitu lumayan besar. Tapi kalau misalnya kalian lihat secara daily, nggak ada berubah sama sekali. Masih gerak di situ-situ aja. Ya. Dan kondisi saat ini apakah dia bisa nge-sweep untuk area 2949? Let's see. Ya, ini yang kita tunggu di hari ini. Dan apakah ada perubahan? Menurut saya nggak ada. Kalian bisa ngelihat tendensi tetap bullish, geraknya masih nggak gitu signifikan. Kalau misalnya kita berharap dia ada bullish momentum atau lanjut ATH, at least daily-nya close seperti ini. Kalau daily-nya close seperti ini tentu akan lanjut ATH, dan seandainya tidak, seandainya dia bearish, dimana bearish bentuknya sama seperti ini, maka tentu dia akan nge-retest area base bawah di 2880-an. Ya, untuk sekarang tentu kalian bisa perhatikan hanya bergerak sideways, consolidating, tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi either dia akan go still up atau akan kembali drop. Namun yang kita tahu adalah tentu tails yang panjang ini memberikan peluang kita untuk entry buy maupun sell. Walaupun sellnya lebih high risk ya teman-teman. Karena kita akan masuk Wanda, kita ngomong di H4 kita naked chart. Nah, on the naked chart teman-teman bisa perhatikan di sini sebenarnya dia nge-retest level yang nanti sebenarnya kalau saya tunjukkan di tempat saya, ini adalah area sell scalping saya. Ya. Di sini 2940-an ini sampai nanti di 2949 sampai ke 2954, 2955. Ya, akan menjadi beberapa level untuk sell position saya. Now kita ngomongin dia satu langsung aja, nggak perlu repot-repot. Saya akan tunjukkan level di mana saya bilang ini adalah area sell scalping saya. Seandainya saya ubah this level menjadi garis, kalian akan perhatikan tidak ada yang berhasil breakout semenjak 20 Februari Kamis kemarin di sini. Ini dia up, tinggi, closing. Walaupun demikian, kalian bisa ngelihat adanya tails yang panjang. Artinya apa? Ini scalping yang sangat amat high risk. Really high risk. Kenapa saya bilang really high risk? Karena berkali-kali dia nge-retest, berkali-kali dia volatile. Di sini contohnya, teman-teman bisa lihat sampai 2949. Di sini sampai 2947. Ini sampai 2944 hari ini. Jadi ini adalah salah satu level yang saya akan anggap sebagai sell scalping, really volatile. Dan patokannya sederhana di 2943-nya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa masuk sell scalping only 2941, 2943 dalam lower time frame. Ini kalau saya turunkan lower time frame, kalian bisa lihat up, ketahan, dia drop kembali. So ini kan sekarang lebih dekat ke 2942. Jadi kalian tinggal tunggu aja lower time frame-nya. Kalau misalnya ada konfirmasi dia drop balik ke bawah, still strong mempertahankan di 2943, teman-teman bisa manfaatkan sebagai sell for scalping. 5-10 pips, that's actually enough. Teman-teman atau misalnya kalian berharap dapat 30 pips lebih, hitung sebagai bonusan seandainya ada momentum masuk. Tapi kembali, if it's I say for scalping only, it's just for scalping only. Dimana sell for high risk-nya. Jadi ada beberapa level. Tadi teman-teman ingat 2949. Ya, kalian kalau misalnya ingat tadi saya bilang 2949 itu karena dia level tertinggi di sini. Ini dia up, drop sekali di Kamis, baru dia retest sekali di Jumat pagi. Ya, kalian bisa lihat ya. Di Jumat pagi dia nge-retest sekali. Ya, maksud saya buletin ini akan menjadi 2949 sampai 2950 sebenarnya. Kenapa 2950 aja? Karena nggak jauh teman-teman dari 2949 sama 2950 ini untuk menuju area selanjutnya si 2954. Begitu. Ya. Jadi akan ada 3 level high risk. 3 level sell yang saya patok, dan dua-duanya scalping. Ada 2 scalping. Yaitu 2941 tadi sampai 2943, teman-teman trade on lower time frame only, sama seperti 2949 2950 ini. Trade on lower time frame only. Satu-satunya sell high risk yang bisa kita manfaatkan adalah 2952 2954 selama 2952-nya nggak di breakout di H1. Hanya itu aja. Nggak lebih dan nggak kurang.
Ya, kenapa? Karena seandainya dia berhasil breakout dan ini confirm, tentu kalian bisa perhatikan ya, inverted head and shoulders-nya terbentuk. Shoulders, ini head-nya di bawah, dan ini kalau misalnya dia bullish kan bentuknya gini. So, inverted head and shoulders-nya confirm. Dan ketika dia break, tentu akan menunjukkan bullish momentumnya. So, by continuation 2956, 2955, 2956. So, if that's level breaks, tentu gold akan terus melanjutkan penguatan yang sangat amat signifikan. Nggak ada berhenti-berhentinya. Jadi kalau misalnya dia break 2955 itu sudah nggak ada berhentinya. Bahkan sebenarnya break di area 2945 pun juga udah signifikan. Kenapa saya bilang signifikan? Karena tadi kalau kita lihat secara garis, teman-teman perhatikan 2943-nya, seandainya dia break 2943, keluar dari zone seperti ini, tentu kan sudah confirm bahwa ada tambahan momentum untuk mendorong. Jadi supposedly dia akan mengalami penguatan yang jauh lebih signifikan lagi ke depannya. Tapi kenapa saya nggak terlalu berfokus di area sana? Karena ingat teman-teman, dalam minggu-minggu ini, dari minggu kemarin malah, volatilitasnya sangat besar. Dia bisa panjang tails-tailsnya, kalian lihat di sini. Tailnya panjang, shadownya panjang, yang ujung-ujungnya berakhir di tempat-tempat yang sama saja. Contoh di 2926, ini kan level yang sama yang kemarin saya bilang sebagai area buy kita. Retest, ini drop sekali sampai 2919, 2917 balik lagi bullish. Ini nge-retest kembali, baru bullish lagi. Ini nge-retest kembali, baru bullish kembali. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah beberapa level itu still strong karena memang levelnya kuat. Namun volatility-nya ini loh yang nggak nahan. Yang dia makan dikit untuk going up, makan dikit untuk going up. Ya. Nah sekarang saya akan ganti. Kita sudah tahu 3 level untuk zona sell position ya. Dimana untuk area buy-nya. Kalau kita ngomongin secara garis, tentu ini kan saya patok ya, kemarin 2926, 2924 ini ya. Cuman masalahnya di mana? Masalah adalah sudah banyak volatility yang makan ke bawah. So buy terdekat saya itu di 2919, 2917 aja teman-teman. Buy saya 2919, 2917, 2905, 2903. Jadi dua ini 2919, 2917, 2905, 2903. Selama 2919 tidak di breakout di H1 dan selama 2905 tidak di breakout di H1. Medium risk-nya saya akan ada di 2882, 2880. Ya, untuk dua zona di tengahnya yaitu 2914, 2912 dan 2898, 2896 saya alert aja, nggak perlu saya perhatikan. Karena belum tentu juga dia bisa sampai sejauh itu. Ya, yang penting sekarang apa yang penting kita lihat tadi teman-teman. Sell ada 3, scalping, yang merah-merah ini semuanya scalping, trade dalam lower time frame only. Nggak bisa teman-teman hold terlalu lama, kecuali dikasih bonus momentum, tiba-tiba dia drop signifikan 30, 40 pips, that's actually enough, teman-teman bisa buy plus. Kalau misalnya teman-teman mau better nunggu, ya tentu di 2952, 2954 sebagai level untuk area entry sell high risk selama 2952 yang tidak di breakout di H1. Sedangkan untuk buy 2919, 2917, 2905, 2903 untuk high risk selama 19 dan 05 yang tidak di breakout. Dan medium risk-nya di 28, 82, 28, 80 only on that occasion. Ya, nanti siang saya akan live lagi di TikTok, jadi nanti siapa tahu kita bisa live trade bersama-sama, teman-teman bisa follow with the momentum bersama dengan saya. Untuk sekarang jadikan Mapking ini sebagai referensi kalian, sebatas sebagai referensi kalian, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Pastikan kalian paham risikonya dan teman-teman grow account nothing to be worry about. Karena saya pasti akan selalu share hasil mapkingan ini di dalam grup agar kalian bisa memperhatikannya kembali. Sedangkan teman-teman di publik, kalian bisa nanti tonton videonya karena saya pasti akan upload video untuk XAUUSD seperti ini.